Karena ketika Ahok dan Anies bisa bersatu, ketika Jokowi kemudian dipermalukan seperti itu, dan ini nyambung dengan sumpah Ahok yang begitu luar biasa di tahun 2017 lalu, hari ini itu kemudian semua kejadian-kejadian ini Selamat malam semuanya. Di akhir tahun 2024 kemarin kita bisa sama-sama menyaksikan ada satu keakraban baru antara Ahok dengan Anies yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita lihat. Karena ya tahun 2017 seperti yang kita tahu, dua orang ini kan bertarung sangat keras sekali, kencang sekali begitu ya di Pilkada 2017, dan kemudian belakangan nampak semakin akrab dan nampaknya semakin solid. Dan ini sebenarnya sudah mulai tergambar dari Pilpres 2024. Memang tidak bersatu, memang Ahok tidak mendukung Anies, tapi ada satu kesamaan langkah, ada satu kesamaan rasa. Yang penting bukan anak Jokowi. Memang Anies maju dengan Caimin dan kemudian Pak Ahok mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Memang beda kelompok, tapi punya satu kesamaan, yakni asal bukan anak Jokowi. Yang penting bukan perusak demokrasi. Ya meskipun memang sama-sama kalah, tapi kebersamaan keduanya ini masih kemudian lanjut sampai Pilkada. Dan di Pilkada ini lebih dekat sekali gitu, karena mendukung satu tokoh yang sama, yakni Pramono Anung. Ahok mendukung Pramono karena memang Ahok adalah kader PDI Perjuangan. Anies juga ternyata mendukung Pramono. Jadi keduanya kompak untuk mendukung satu tokoh atau satu cagup yang sama. Dan ketika Anies dan Ahok nampak begitu akrab, begitu dekat gitu ya, di sisi yang lain, Pak Jokowi mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Ini fenomena alam apa gitu ya? Ketika Ahok dengan Anies akrab, Pak Jokowi mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Dan beberapa hari sebelumnya, Pak Jokowi juga dipecat dari Partai PDI Perjuangan. Partai yang selama ini sudah membawanya dari pilkada, wali kota, kemudian gubernur dan presiden 2 periode. Tiba-tiba Pak Jokowi dipecat. Ya bagi saya, kalau kita berkaca kepada tahun 2019 atau 2022 gitu ya, ini kan kayaknya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya kalau melihat Pak Jokowi hari ini harus dipecat dari PDI Perjuangan, apalagi mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Tidak pernah kita bayangkan gitu ya. Kalau kita berkaca kepada tahun 2019, 2020, 2021, nggak ada bayangan yang seperti itu. Yang kita bayangkan Pak Jokowi setelah tidak menjadi presiden mungkin akan menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Karena sudah digadang-gadang gitu ya. Bahkan ada keluarga dari Bung Karno juga sudah mengusulkan, mendorong agar Pak Jokowi bisa maju sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Ada juga kelompok relawan yang mendorong atau meyakini bahwa Pak Jokowi bisa menjadi sekjen PBB. Jadi di tahun 2019 sampai 2022 lalu, banyak orang mengimajinasikan, membayangkan sosok Jokowi adalah satu sosok yang begitu sempurna, yang nanti setelah tidak menjadi presiden akan mendapatkan posisi atau jabatan yang sangat luar biasa baiknya, sangat luar biasa terhormatnya. Tapi ternyata setelah tidak menjadi presiden, malah dipecat dari partainya, dari PDI Perjuangan. Jangankan jadi ketua umum gitu ya, ini dipecat. Dan kemudian menjadi tokoh terkorup dunia versi OCCRP. Jadi ya siapa sangka gitu. Nggak ada yang bisa bayangkan seorang Jokowi yang 2-3 tahun yang lalu begitu powerful, begitu hebat, luar biasa, tanpa celah gitu ya, benar-benar disayangi, kayaknya dicintai oleh jutaan masyarakat Indonesia. Nggak ada yang bisa mengalahkannya. Politisi-politisi semuanya mendukung Pak Jokowi. Hari ini Pak Jokowi nampak tidak diperhitungkan lagi. Nggak ada partai yang mau menerimanya. Pak Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan dan mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Dan saya terus terang, gara-gara
dua kejadian ini terjadi di waktu yang hampir bersamaan, begitu dekat sekali ketika Ahok dan Anies nampak begitu akrab, bisa tampil bersama-sama, tapi di sisi lain Pak Jokowi mendapatkan pemecatan dan gelar terkorup dunia. Saya kok tiba-tiba jadi teringat dengan sumpah Ahok, gitu ya. Sumpah Ahok di tahun 2017 ketika dia dimasukkan ke dalam penjara. Pak Ahok bilang, "Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan." Terima kasih. Saya entah kenapa kemudian tiba-tiba teringat dengan sumpah Ahok ini. Rasanya gitu ya, sumpah yang disampaikan oleh Ahok di tahun 2017 lalu, itu benar-benar hari ini mengarah, menghujam kepada Pak Jokowi. Sangat tepat sasaran sekali, sangat dipermalukan gitu. Dipecat dari partai, mendapatkan gelar tokoh terkorup dunia. Selanjutnya apa? Ini yang kemudian kita masih tunggu dan masih bertanya-tanya. Di 3 atau 4 tahun yang lalu, hal yang seperti ini tidak pernah kita bayangkan. Rasanya nggak akan pernah terjadi gitu. Bagaimana seorang sosok Jokowi yang begitu luar biasa, berwibawa, dihormati, dicintai, hari ini mendapatkan pemecatan dan gelar tokoh terkorup dunia. Tapi ya itulah faktanya. Hal ini memang benar-benar terjadi. Memang menjadi salah satu tokoh terkorup dan dipecat dari PDI Perjuangan. Semuanya adalah fakta yang tidak terbantahkan. Kalau sebelumnya Pak Jokowi masih bisa bisa ngeles lah dan bilang bahwa saya masih punya KTA, saya bestie dengan FX Rudy, karena nggak ada status apapun memang terkait sosok Pak Jokowi atau Gibran di PDI Perjuangan. Nggak ada pemecatan secara terbuka. Hanya disampaikan bahwa kita memang sudah tidak sejalan, sudah melanggar aturan dan etika partai, sudah tidak sejalan lagi, sudah tidak bisa bersama lagi, sudah sangat berbeda sama sekali, tapi ya tidak ada status pemecatan. Tapi kali ini Pak Jokowi sudah dipecat gitu. Dan ini nampaknya sesuai dengan pengakuan Ahok terkait Pilkada 2017 lalu. Karena ternyata Ahok mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu sempat meminta Ahok untuk mundur dari Pilgub Jakarta tahun 2017 lalu. Dan hanya Ibu Megawati lah yang meyakinkan Ahok untuk terus maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Ya memang seperti yang kita tahu, pada akhirnya Ahok dipenjara gitu ya. Dan Pak Jokowi hadir sangat menikmati suasana 212 bersama kawan-kawan demonstran, aksi bela ulama, aksi bela agama dan sebagainya. Lalu kemudian inisiator pergerakan dari aksi 411, 212 dan sebagainya lewat fatwa MUI, kemudian muncul GNPF MUI dan ketua MUI-nya waktu itu kemudian menjadi calon wakil presiden, yakni Kiai Ma'ruf Amin, kemarin menjadi wakil presiden gitu ya. Jadi ketika Ahok dipenjara, Pak Jokowi menikmati semua kekuasaannya. Dia tampil bersama 212, merekrut atau mengajak Kiai Ma'ruf Amin menyingkirkan Mahfud MD dari calon wakil presiden waktu itu. Jadi begitu luar biasa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan tidak memberikan pembelaan apa-apa kepada Ahok waktu itu. Dan seperti yang disampaikan oleh Ahok lagi, hanya Ibu Megawati yang mendampingi atau mengunjungi Ahok ketika Ahok dipenjara. Sementara Pak Jokowi yang pernah bersama-sama dengan Ahok sama sekali tidak ada pembelaan. Dan belakangan baru kemudian terbongkar bahwa ternyata sosok yang meminta Ahok untuk mundur dari calon gubernur DKI Jakarta waktu itu adalah Jokowi juga. Jadi ya mungkin gitu ya, mungkin doa Ahok atau sumpah Ahok di tahun 2017 itu ya akhirnya hari ini mempermalukan seorang Jokowi. Jokowi yang begitu luar biasa, begitu berkuasa, kayaknya tidak ada celah sama sekali kalau kita ngelihat 2-3 tahun yang lalu gitu. Hari ini menjadi pecatan PDI Perjuangan dan tokoh terkorup dunia oleh versi OCCRP. Dan semua itu nampaknya hasil dari sumpah Ahok. Karena Pak Jokowi benar-benar dipermalukan gitu ya. Dengan pemecatan, dengan tokoh terkorup dunia itu benar-benar dipermalukan. Persis seperti yang disampaikan oleh Ahok. Dan saya nggak mengerti setelah ini nampaknya dari tanda-tandanya, dari suasana atau atmosfernya,
akan ada satu goncangan-goncangan lagi terkait keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi dan keluarganya. Saya nggak ngerti apa, tapi suasana kebatinan para politisi kita yang ada di Jakarta itu terdengar jelas sekali sampai ke Madura. Saya bisa merasakan, nggak tahu orang-orang Jakarta mungkin lebih bisa merasakan deg-degannya, karena ketika Ahok dan Anies bisa bersatu, ketika Jokowi kemudian dipermalukan seperti itu, dan ini nyambung dengan sumpah Ahok yang begitu luar biasa di tahun 2017 lalu, hari ini itu kemudian semua kejadian-kejadian ini disempurnakan dengan tidak adanya satupun ketua umum partai yang membela Jokowi. Mana ketua partai yang mau belain Pak Jokowi dari label tokoh terkorup dunia versi OCCRP? Nggak ada yang berani, gitu ya. Yang sebelumnya keluar-keluar sebagai pembela Jokowi, mana mereka sekarang? Nggak ada, gitu. Jadi, kalau situasinya sudah seperti ini, tidak ada pembelaan, dan yang membela adalah orang-orang buzzer-buzzer biasa atau relawan-relawan yang ya mungkin diberikan sesuatu oleh Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu. Ini menjadi satu tanda-tanda bahwa nampaknya akan ada goncangan-goncangan baru di level elit kita. Karena seperti benar-benar dibiarkan Pak Jokowi tanpa pembelaan, dan Jokowi sendiri sebagai pribadi nampak begitu panik, agresif sekali memberikan komentar terkait OCCRP. Yang sebelumnya biasanya agak santai, tenang, nggak mau komentar gitu ya. Hari ini ketika tanpa kesibukan, ketika sudah tidak menjadi presiden, komentar-komentar Pak Jokowi begitu agresif, begitu defensif untuk kemudian membantah isu atau berita yang disampaikan oleh OCCRP. Jadi banyak sekali pembelaan-pembelaan sampai kemudian muncul hoax, katanya dihapus, OCCRP-nya menghapus nama Jokowi padahal itu hoax, dan bagaimanapun semua data-data yang sudah dimunculkan terkait pemecatan dari PDI Perjuangan dan tokoh terkorup dunia oleh OCCRP, ini adalah dua hal yang sangat-sangat memalukan. Oke lah, misalkan kalian tidak terlalu malu dengan label tokoh terkorup dunia, tapi dipecat dari PDI Perjuangan itu juga perkara yang memalukan. Karena pada akhirnya jadinya tidak ada partai yang mau menerima pecatan PDI Perjuangan. Karena siapapun pecatan PDI Perjuangan biasanya tidak akan bisa berkembang. Dan bagaimanapun PDI Perjuangan, sebanyak apapun kisah-kisah PDI Perjuangan di masa lalu, kita bisa melihat bahwa tokoh-tokohnya yang berkhianat, yang keluar, yang dipecat, dan sejenisnya, itu pada akhirnya mendapatkan karma buruk yang sangat luar biasa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.